Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat sampai hari ini. Sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan satu dua patah kata tentang kultum singkat yang bertemakan sedekah dan keutamaan bersedekah. Salah satu ibadah utama di bulan Ramadan adalah sedekah. Islam menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bukan hanya berupa harta tapi juga bisa melalui perbuatan. Menyingkirkan duri di jalan dan menyampaikan ilmu itu juga termasuk kepada sedekah. Memberikan senyuman juga itu sedekah. Tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Secara zahir memanglah berkurang, namun sebenarnya harta itu terus bertambah dan bertambah. Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan karunia-Nya dan menggantikan harta yang telah disedekahkan itu melalui berbagai jalan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Penyayang. Jadi dalam sebutir biji yang terus dilipat gandakan, dari 1 tangkai itu ada 100 tangkai yang dilipat gandakan. Dan di antara keutamaan bersedekah di sini akan dijelaskan ada 4. Apa saja itu? Yang pertama, dapat menghapuskan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Akan tetapi bukan berarti dosa-dosa kita akan terhapus begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik. Nah, yang kedua ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan menjaminkan ia kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka yang pahalanya yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 18. Nah, yang ketiga ini terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Nah, orang-orang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka dia juga akan dipanggil dari pintu jihad. Nah, jika berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil menuju pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat ini mendapat naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Nah, dari sini marilah kita bersama-sama gemar bersedekah dan memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan ini, karena belum tentu kita akan bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Semoga kita menjadikan insan mulia
yang dapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kultum yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya haturkan 1000 maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.